Insinyur Sri Puryono, Bapak Dr. Insinyur Bambang Yulianto, dan nanti akan segera bergabung Pak Dr. Ferry Hermawan serta Mas Arief Setiawan dan Pak Astomo. Pagi ini kita akan melaksanakan ujian tesis, ujian pendadaran tesis yang nanti akan dilaksanakan oleh Saudara Arief Setiawan dengan judul Kajian Kualitas Air Sungai Kupang dalam Upaya Pengelolaan DAS di Batang dan Pekalongan. Di bawah bimbingan Dr. Fuad Muhammad dan Ferry Hermawan, PhD. Mas Arief sudah siap? Ya, baik. Untuk pelaksanaan ujian tesis ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan, yang kedua sesi ujian, dalam hal ini pembimbing juga bertindak sebagai penguji, dan sesi terakhir adalah penetapan hasil. Untuk itu kita masuk sesi pertama, yaitu pemaparan hasil penelitian. Silahkan Mas Arief bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Kalau saya lihat naskahnya kan berapa halaman ini ya? 200. Nah, tapi saya harap nanti bisa dipresentasikan selesai dalam waktu 15 menit. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak buat waktunya. Mohon izin saya akan menyampaikan tesis penelitian saya yang berjudul Kajian Kualitas Air Sungai Kupang dalam Upaya Pengelolaan Daerah Sungai di Batang dan Pekalongan. Yang pertama, hal ini dilatar belakangi oleh penurunan kualitas air sungai di Indonesia, di mana 25 sungai di Indonesia mengalami pencemaran berat. Pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 38. Kemudian di tahun yang sama hanya 45% sungai di Indonesia itu yang memenuhi baku mutu, sedangkan di tahun 2023 menurun hanya menjadi 17%. Pada tahun 2022 status sungai Kupang tersebut itu tercemar ringan, sedangkan pada tahun 2023 statusnya meningkat menjadi cemar berat baik pada musim hujan dan musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh senyawa organik yang ditandai dengan adanya bau. Nah, indikator yang melebihi baku mutu yang ada di Sungai Kupang itu antara lain fecal coliform, BOD, nitrat, fosfat, dan amonia yang menggambarkan tingkat pencemaran organik. Nah, dari hal-hal tersebut sumber pencemarnya itu dikerucutkan menjadi tiga sumber pencemar, yaitu yang pertama adalah lahan pertanian, industri, domestik. Indikasi ini didukung oleh kadar fosfat yang tinggi di sungai yang dihasilkan dari ketiga sumber pencemar tersebut. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena DAS Kupang itu adalah salah satu dari 108 DAS prioritas nasional dan termasuk DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya di Jawa Tengah. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah mengkaji kondisi kualitas air dan menganalisis tingkat pencemaran di Sungai Kupang yang terletak di daerah Batang dan Pekalongan. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan DAS Kupang. Dan yang ketiga adalah merumuskan strategi pengelolaan DAS Kupang sehingga kualitas airnya sesuai dengan baku mutu dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk penelitian ini dilaksanakan di daerah aliran Sungai Kupang dengan sungai utama sepanjang 53,23 km pada bulan Juli hingga November 2024. Untuk mengkaji kualitas air, saya menggunakan indeks pencemaran, indeks kualitas air atau IKA, dan daya tampung beban pencemaran. Untuk mengidentifikasi sumber pencemar, saya menggunakan indeks pencemaran organik dan indeks biodegradabilitas. Lalu untuk mengukur resiliensi dari sungai untuk kemampuan pulihnya itu nanti menggunakan indeks keanekaragaman hayati. Lalu strategi pengelolaan DAS Kupang itu nanti disusun menggunakan metode SWOT dengan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaannya. Hasil yang saya temukan untuk yang pertama adalah kajian kualitas air. Di sini saya menemukan 3 poin utama, yaitu kualitas airnya di mana kondisi hulu yang masih baik, kemudian semakin ke hilir tingkat cemaran semakin meningkat akibat tingginya kandungan fecal coliform. Yang kedua,
kondisi alami Sungai Kupang itu sering terganggu akibat pencemaran yang terjadi. Terlihat dari nilai IKA-nya yang sebagian besar pada kategori kurang. Lalu yang kedua, sumber pencemarnya itu adalah senyawa organik. Itu menjadi permasalahan dalam pengelolaan kualitas air Sungai Kupang, terlebih di musim kemarau. Nilai Organic Pollution Index atau indeks pencemaran organik dan daya tampung beban pencemaran BOD itu terlampaui dan itu menggambarkan hal tersebut. Kemudian senyawa pencemar yang dominan dalam Sungai Kupang adalah senyawa kimia yang sulit terurai, yang berasal dari limbah industri maupun pertanian. Hal ini terlihat dari nilai indeks biodegradabilitas yang ada di Sungai Kupang. Lalu Sungai Kupang itu masih memiliki kemampuan untuk pulih ke kondisi alaminya. Nilai IKH yang berada pada kategori sedang itu menunjukkan hal tersebut. Penurunan nilai pH yang masih dalam batas normal mendukung terjadinya proses sulfurifikasi. Meskipun sulfurifikasi nanti itu tidak berjalan dengan baik karena kondisi alami Sungai Kupang yang tadi sering terganggu. Lalu untuk selanjutnya saya menentukan faktor pendorong dan penghambat apa sih yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan Das Kupang. Dari hasil wawancara terhadap 20 key informan yang telah saya lakukan, saya menemukan 5 tema. Yang pertama adalah kualitas air, infrastruktur dan teknologi, lalu regulasi dan implementasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat, lalu kerjasama antar stakeholder. Kemudian dari hal tersebut, dari kajian kualitas airnya, kemudian hasil wawancaranya, saya menemukan 5 faktor pendorong dan 7 faktor penghambat. Yang pertama untuk faktor pendorongnya adalah kondisi hulu yang masih baik, terlihat dari indeks pencemarannya yang masih baik. Lalu kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang ada seperti praktek air limbah maupun baku mutu lingkungan itu bisa mendorong adanya pengelolaan kualitas air yang baik di Das Kupang. Lalu kemajuan teknologi seperti adanya sensor kualitas air Olimo itu mampu membantu melakukan monitoring dan pengawasan di Sungai Kupang. Lalu kolaborasi antar stakeholder yang telah terjalin antar instansi seperti misalnya Kabupaten Pekalongan dengan BPDAS maupun CDK 4 DLHK seperti itu. Itu sudah terjalin dan dapat didorong dengan lebih baik. Lalu kesadaran dan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat itu sebenarnya sadar bahwasanya membuang limbah itu tidak baik itu, tapi tidak diikuti dengan pengetahuan yang baik bagaimana mengelola limbahnya. Kemudian yang faktor penghambatnya adalah pencemaran oleh bahan kimia. Lalu data inventarisasi sumber pencemar yang hanya berfokus pada point source saja. Lalu kapasitas IPAL batik yang overload. Tidak adanya penetapan daya tampung beban pencemaran, tidak adanya IPAL domestik di kawasan padat penduduk, sehingga mengakibatkan pencemaran fekal coliform itu sangat banyak. Lalu minimnya pengawasan dan penegakan hukum, lalu yang terakhir adalah minimnya pengetahuan masyarakat. Dari hasil penentuan faktor pendukung dan penghambat, kemudian saya merumuskan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu kekuatan, kelemahan, dan faktor eksternalnya itu ada peluang dan ancaman, di mana terdapat 5 faktor kekuatan, 5 faktor kelemahan, kemudian untuk faktor peluang dan ancaman masing-masing terdapat 4 faktor. Dari masing-masing faktor tersebut kemudian dihitung mendapatkan nilai IFAS sebesar minus 0,29 dan nilai IFAS sebesar minus 2,82 yang menghasilkan pengelolaan Das Kupang strateginya itu berada pada kuadran 4 atau strategi bertahan. Nah, strategi pengelolaan Das Kupang yang bisa dilakukan ada 5 item. Yang pertama itu pelatihan masyarakat tentang pengelolaan limbah domestik, identifikasi lokasi utama pencemaran pada musim kemarau, optimalisasi operasional IPAL batik komunal yang telah ada, peningkatan kapasitas pengawasan lokal dengan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir adalah penyusunan program edukasi sekolah terkait pelestarian sungai. Yang pasti program-program ini dibuat untuk mengatasi minimnya pengetahuan masyarakat, karena masyarakat itu sadar bahwasanya keseharian mereka itu bisa mengganggu aktivitas atau mengganggu kelestarian sungai, tetapi mereka kurang mengetahui bagaimana cara mengelola limbahnya mereka, seperti itu. Lalu kesimpulannya, yang pertama, status mutu air Sungai Kupang tahun 2021 hingga tahun 2024
menunjukkan kualitas yang baik di bagian hulu namun tercemar ringan hingga berat di bagian hilir dengan fluktuasi indeks kualitas air atau IKA antara kategori kurang dan sedang. Artinya keadaan Sungai Kupang itu sering terganggu akibat terjadinya pencemaran. Nah, pencemaran terutama itu disebabkan oleh tingginya senyawa organik, terlihat dari beban pencemaran BOD yang terlampaui. Sumber pencemar utama itu meliputi limbah pertanian, industri maupun limbah domestik pada kawasan padat penduduk. Meskipun tercemar, penurunan nilai pH menunjukkan potensi Sungai Kupang melakukan self-purification yang didukung oleh nilai indeks keanekaragaman hayati dalam kategori sedang. Nilai EKH ini menunjukkan bahwa Sungai Kupang masih memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi alaminya. Faktor pendorong pengelolaan Das Kupang itu meliputi kondisi hulu yang baik, kebijakan yang ada, kemudian teknologi pemantauan yang modern, kemudian adanya kolaborasi lintas sektor dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun pengelolaan ini terhambat oleh pencemaran bahan kimia, kurangnya pengelolaan limbah domestik, hingga terbatasnya kapasitas pengolahan limbah untuk industri kecil dan UMKM. Analisis SWOT itu menunjukkan bahwa Sungai Kupang berada dalam kuadran 4 yang mengindikasikan perlunya strategi bertahan. Strategi yang dapat dilaksanakan mencakup pelatihan masyarakat, identifikasi lokasi utama pencemaran pada musim kemarau, optimalisasi IPAL, peningkatan kapasitas pengawasan lokal dan partisipasi masyarakat, serta penyusunan program edukasi sekolah terkait pelestarian sungai. Saran penelitian ini itu merupakan pendekatan yang komprehensif pada dasarnya, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa. Karena misalnya adanya pencemaran organik serta dominasi pencemaran biodegradable atau slow biodegradable itu memberikan wawasan baru tentang pencemaran sungai di daerah dengan aktivitas domestik, pertanian maupun industri. Nah, sikap dan perilaku masyarakat yang berada di Das Kupang merupakan faktor penting yang dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut. Lalu untuk bagi masyarakat Das Kupang, landasan edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan limbah domestik, penguatan kearifan lokal untuk mengelola limbah domestik dengan pendampingan dari dinas lingkungan hidup terkait, misalnya pembuatan pelajaran atau jogangan seperti itu. Lalu bekerja sama dengan swasta melalui program CSR terkait kompensasi pengurangan limbah domestik, di mana di dalam kebijakan Pertek Limbah itu ada kebijakan untuk kompensasi alokasi beban pencemaran. Lalu bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup maupun BBWS Pemali Juwana, peningkatan kapasitas dan optimalisasi IPAL batik komunal itu dapat dilakukan dengan integrasi program edukasi lingkungan di sekolah. Kemudian law enforcement dalam upaya pengendalian pencemaran air dan kerjasama antar instansi untuk mendorong produksi bersih. Untuk publikasi yang telah saya lakukan, alhamdulillah sudah publish tanggal 16 Desember kemarin, Pak, di dua papernya. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fat. Oke, terima kasih Mas Arief Setiawan ya. Waktunya tepat, ini 15 menit malah kurang, bagus ya. Kita masuk sesi kedua, yaitu sesi ujian. Untuk kesempatan pertama kami aturkan kepada Profesor Dr. Sri Puryono. Monggo Prof. Pur, dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fuad, Pak Bambang, dan Pak Ferry yang saya hormati, dan lebih khusus mahasiswa ini Mas Arief Setiawan, dan insya Allah nanti mudah-mudahan bisa lulus dan lolos sehingga bisa wisuda di bulan Februari tahun depan. Mas Arief, ini setelah saya melihat sudah banyak perbaikan dari hasil kemarin, sidang atau seminar hasil, namun masih ada beberapa hal nanti yang perlu saya sampaikan. Di pertanyaan awal tadi sebelum ujian ini dimulai, apa peran Kepala Dinas LHK di sini? Ternyata memberikan rekomendasi izin ya. Nah, untuk itu di kata pengantar selipkan di sinilah ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas. Siap. Nanti kalau ini kan menjadi dokumen, nanti dibaca oleh Kepala Dinas LHK loh, anggota aku tak kayak rekomendasi kok malah orang-orang yang gini ya. Nanti di kata pengantar ya. Siap Bapak. Di halaman 11 Romawi. Itu nanti ditaruh sebelum Pak Fuad ya. Ya, karena kan setelah itu kan baru pembimbing. Jadi dekan, kaprodi, kepala dinas.
Kemudian yang saya berusaha minta ketegasan dari Mas Arief, Das Kupang ini meliputi berapa kabupaten dan berapa kota? Das Kupang itu seperti yang saya gambarkan di awal bab 4, Pak, itu ada 3 wilayah, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Oke, itu di metode penelitian. Penelitiannya kan dilakukan memang di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Nggih. Di peta juga demikian, dicantumkan warna-warnanya itu. Tapi kenapa di judul kok kalau Kota Pekalongan tidak kelihatan dicantumkan? Oh, nggih. Kemarin sempat berdiskusi karena kan Pekalongan itu mencakup kota dan kabupaten, nggih. Jadi hanya disebut Pekalongan saja. Jadi itu termasuk kota dan kabupaten. Begitu Mas. Itu. Kalau Batang ya dimaksud Kabupaten Batang. Nggih. Tapi kalau Pekalongan itu sudah menjadi satu kesatuan kabupaten dan kota. Siapa yang mendiskusikan itu? Kemarin waktu awal judulnya itu di Jawa Tengah. Tapi karena di Jawa Tengah itu terlalu luas, maka waktu itu masukan dari Pak Ferry langsung sebut tempat, yaitu Batang dan Pekalongan. Oke. Saran saya, karena judul itu harus memenuhi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjeknya oke, predikatnya oke. Keterangan ini supaya konsisten dengan apa yang di dalam. Di dalam di metode penelitiannya kan dilakukan di 2 kabupaten 1 kota. Kemudian di peta juga demikian. Kalau menyarankan saya tidak merubah substansi, hanya judulnya supaya jelas. Itu saya menyarankan itu kajian kualitas air Sungai Kupang dalam upaya pengelolaan daerah aliran sungai di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Das itu sebenarnya tidak kenal kota administrasi atau wilayah administrasi. Tapi karena menyangkut lokus sudah disebut di sini, maka saya menyarankan Kota Pekalongan ada. Ya, karena ini konsistensi dengan isi yang di dalam ini, Mas. Kalau yang di dalam enggak dicantumkan di metode penelitian itu kan lokusnya di situ. Apa yang dimaksud misalnya kita enggak bisa, oh itu Semarang itu termasuk apa yang dimaksud Semarang adalah kota Semarang dan kabupaten beda. Beda banget loh ya. Siap. Ini saya sarankan itu ya. Siap. Kemudian berikutnya saya sampaikan juga ada itu apa namanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu kan kita kan di butir 6 kalau salahnya. Itu sebenarnya itu menjadi penting nanti pada saat kita akan mengadakan evaluasi rencana aksi daerah. Apakah di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang sudah menyusun RAD belum, Dek? Rencana aksi daerah. Kalau itu saya kurang tahu, Pak, karena dari wawancara yang saya lakukan tidak berpos rencana dan tidak menyinggung sama sekali soal itu. Tapi untuk rencana-rencana untuk pengelolaan DAS itu sebenarnya mereka sudah ada dan sudah berjalan seperti itu. Tapi memang salah satu alasan itu tidak berjalan dengan baik ya itu tadi, Pak, anggaran. Gitu. Jadi mungkin rencananya sudah ada, sudah dimasukkan ke ke atasan, tapi ternyata sampai di atas seperti itu. Gini aja, untuk tambahan referensi ya, tidak usah masuk di sini. Tapi TPB ke-6 ini kan di situ kan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua masyarakat. Coba nanti dibaca, dicari, googling ataupun cari yang fisiknya. Karena masih ambil angkatan yang 2002 tahun sebelumnya 2021. Itu kita sudah mengadakan evaluasi rencana aksi daerah untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Saya takutnya nanti kalau ini RAD-nya belum ada, di sini sudah tercantum bahwa TPB nomor 6 itu seperti itu, ya dia enggak akan tahu. Itu loh. Coba dicek ya, Dek ya. Tuh, Pak. Siap. Kemudian ini di
halaman berikutnya mengenai informan deh. Di halaman 640 itu yang butir 7, angka 7 itu kan ada 10 orang masyarakat. Itu masyarakat itu siapa saja? Jadi masyarakatnya itu adalah masyarakat yang masing-masing mewakili titik segmen pemantauan seperti itu, Pak. Siapa saja? Eh, Tokoh, wartawan, LSM? warga biasanya. Oh gitu ya, warga ya. Warga, karena kalau tokoh nanti saya sudah mengambil tokoh dari instansi, karena pendapat tokoh dan warga itu nanti pasti akan berbeda, Pak. Saya ingin melihat pandangan lain dalam pengelolaannya itu seperti itu. Oke. Itu di dalam faktor penghambat dan pendukung. Itu kan ada ini ya, faktor penghambat, pendukung, ini strateginya ini. Selama ini strategi yang ditulis atau pendapat dari Di Arif ini tidak jalan itu karena apa? Yang tidak jalan itu sebenarnya karena pengetahuan masyarakatnya tadi, Pak. Jadi yang pertama pengetahuan masyarakatnya tadi. Karena misalkan di bagian hulu, itu masyarakatnya itu tidak tahu bahasanya, misalkan kalau dari pendapat ahli itu menggunakan pupuk organik sebenarnya itu bisa menambah jumlah hasil panen. Tapi karena minimnya pengetahuan, petani hanya berpendapat bahwasanya penggunaan pupuk organik itu mengurangi hasil panen mereka. Itu seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan misalnya tadi ayo kita sosialisasi menggunakan pupuk organik dan lain-lain, otomatis orang yang minum pengetahuan pasti otomatis langsung menolak. Seperti itu, Bapak. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti kan memang ini ya, strategi-strategi yang disampaikan Di Arif dalam tulisan ini, itulah strategi idealnya yang harus dilakukan. Yeah. Ya. Oke. Ini ilmunya kehutanan. Di halaman 53. Yang tadi saya sampaikan bahwa wilayah untuk pemantauan ini kan ada 3 ya. Yang merah jambu itu adalah Kota Pekalongan, yang kuning adalah si Kabupaten Batang, kemudian yang coklat muda ini adalah Kabupaten Pekalongan. Itu ada skala 1:50 ke 150.000. Artinya setiap 1 sentimeter di peta itu sama dengan 150.000 sentimeter itu seperti itu. Berapa? Setiap 1 sentimeter itu mewakili 150.000 pada kondisi aslinya. Kalau dimeterkan berapa meter? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Benar. Berarti ilmu kehutanan benar. Ini hanya ngecek ilmu dasar. Itu kayak pertanyaan saya dulu itu ditanya pusing kan. Itu mengenai ini deh. Teori Darwin. Disampaikan saya jawab kan orang kaitannya penelitian, tapi karena ini ilmu dasar ya S1 dulu biologi kan diajari juga itu. Ya sudah, berarti ini paham betul lah tentang yang terakhir. Saya tidak banyak-banyak ini. Yang terakhir, atas penelitian Mas Arif ini, kalau bisa dinilai itu optimismemu itu kalau ringnya 1 sampai 10 itu berapa? Makin tinggi berarti semakin optimis nih, Pak. Oh iya no. Oke. Kalau optimis itu sebenarnya ada di angka 7. Kenapa di angka 7? Karena sebenarnya dukungan bukan angka 7 pas gitu ya, Pak. 7 mendekati 8. Jadi kenapa di angka seperti itu? Yang pertama faktor yang bisa mendukung itu sebenarnya sudah banyak, Pak. Sudah banyak.
tapi karena social behavior yang agak sulit diubah gitu. Nah, itu yang makanya perlu tenaga ekstra. Nah, itu makanya kurang 2 poin di bagaimana tenaga ekstra itu bisa kita gunakan untuk mengubah social behavior dari masyarakat yang ada. Makanya ketika di syarat itu saya menambahkan untuk penelitian selanjutnya lebih baik dilakukan penelitian tentang sikap dan perilaku masyarakat. Itu seperti itu, Bapak. Bukan masalah tujuh nilainya, tapi optimisnya itu ada, Pak. Optimisnya itu ada. Tapi bagaimana mengubah behaviornya masyarakatnya itu tadi. Tapi kalau misalkan dari sisi pemerintah, saya optimis gitu. Itu seperti itu, makanya perlu kerjasama dari antar stakeholder itu tadi, Bapak. Tambahkan law enforcement. Sebenarnya 2 kata kunci di sini ini bisa dilaksanakan. Itu jika satu adalah sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua juga mengawasi pelaksanaannya. Yang ketiga adalah mengenai law enforcement tadi. Sekarang apa ada yang berani itu menertibkan mengenai industri batik yang sudah dibuatkan IPAL tapi ternyata dia juga tidak mau IPAL komunal. Kayak gitu kan tidak ada law enforcement percuma. Gitu. Makanya kemarin di sini sudah dicantumkan. Saya kira itu Pak Fuad, Pak Hermawan, Pak Ferry dan juga Mas Bambang. Ini secara umum tulisan bagus. Sudah runtut lah, artinya benang merahnya ada, substansi intisarinya sudah ada, nanti diperbaiki lagi. Siap, Pak. Karena ini juga Sumpah Mendesak ini termasuk rekor loh, kamu ujian seminar hasil, kemudian seminggu berikutnya, 4 hari berikutnya malah, 4 hari kerja berikutnya, ujian akhir tesis ini luar biasa. Nanti dia menjadi naskah aslinya. Siap, Pak. Itu diperbaiki. Siap. Dan nanti kalau sudah jadi aku minta 1 eksemplar deh. Ya. Siap. Ini termasuk penjelasan itu pada salah satu mahasiswa saya yang saya minta untuk nanti di hard covernya. Siap. Bisa minta 1. Siap, Pak. Ya. Dari sini itu menginspirasi saya tadi mahasiswa saya email tak WA. Saya ujian ini suruh ngupload ini supaya tidak keliru. Ini kan Pak Gastomo saya minta, jangan dikasih buku, saya dikasih soft file-nya aja. Tak kirim tadi pada angkatan 23 dan 24 supaya tidak keliru. Ya, matur nuwun Pak Buat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, Di Arif. Selamat ujian, nanti selamat lulusnya nanti kalau sudah kita rapat. Terima kasih Prof. Puryono atas sebenarnya banyak masukan malah ini, karena mungkin naskahnya sudah bagus juga ya Mas Arif ya. Kita masuk ke penguji kedua. Kami persilahkan Pak Bambang Yulianto. Monggo Pak Bambang. Baik. Terima kasih Pak Fuad atas waktu yang kesempatan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sri Puryono, kemudian juga Pak Fuad, mohon izin untuk menguji atau memberikan beberapa hal ya, untuk tesis dari Saudara Arif ini. Pertama-tama selamat Mas Arif sudah sampai pada ujung ya, ini ujung studi Anda ya di Magister Ilmu Lingkungan. Ya. Jadi insya Allah sebentar lagi Anda bisa menyandang gelar MSI ya, insya Allah ya. Kemudian seperti juga saya setuju dengan pendapat dari Prof. Sri Puryono bahwa tesis Anda itu walaupun tebal ya, tapi memang dari depan ke belakang itu runutannya itu juga
sejalan begitu ya. Jadi kalau Prof. Sri Puryono mengatakan ada benang merah ya. Nah, dari mulai judul, pendahuluan atau latar belakang, kemudian metode, sampai pada hasil dan kesimpulan. Ya, baik ya. Untuk itu mungkin saya kira kalau penulisan ya sudah cukup bagus ya. Mungkin saya akan memberikan beberapa hal yang perlu Mas Arief klarifikasi. Mungkin bisa ditampilkan untuk hasilnya, Mas. Di-share untuk hasilnya. Oke, baik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini hasil Sebentar Pak, yang mana nggih Pak? ini Yang grafik siapa atau yang yang tadi tabel tadi, oh nggih, tabel sebentar. masing-masing. Nah, ini. Jadi ini indeks pencemaran ya, kalau kita lihat yang bagus itu pada titik pantau 1 ya. Ini berarti di hulu ya, ya Nggih Mas. Pak. Di hulu titik pantau 2, kemudian berikutnya ya. Nggih. Nah, eh, kemudian kalau kita lihat ini mulai titik pantau 2 sampai 5 itu cenderung untuk tercemar ya. Dari ringan sampai sedang, ada beberapa spot yang berat gitu ya. Nah, ini kan berarti apa namanya, indeks yang Anda analisis dari fekal ya, fekal coliform. Nggih. Kemudian apakah ada dari semua, maksudnya dari semua faktor itu atau parameter itu yang menjadi satu itu ada atau tidak, Mas? Untuk menyatakan titik pantau 1 bagus, titik 2 misalnya cemar ringan, tapi tidak hanya untuk fekal coliform, untuk yang lain. Nggih Bapak. Izin menjawab bahwasanya yang menjadi highlight itu fecal coliform. Sebenarnya untuk perhitungan indeks pencemaran saya berpedoman pada Permen LHK 27 tahun 2021, di mana untuk perhitungan indeks kualitas air itu menggunakan indeks pencemaran yang dihitung menggunakan 8 parameter utama, yaitu pH, BOD, COD, DO, nitrat, dan fecal coliform. Nah, kenapa saya highlight fecal coliform? Ternyata dari perhitungan indeks pencemarannya, nilai fecal coliform itu yang membuat pencemaran di sungai itu semuanya tercemar itu karena fecal coliform. Makanya ketika saya tampilkan di sini, yang saya highlight adalah fecal coliform, bukan parameter lain. Jadi sebenarnya untuk perhitungannya itu saya menggunakan 8 parameter, Bapak. Ya, ya. Berarti ini kan hasil ini kan dari 8 parameter ya, J. 8 parameter. Nah, yang grafik itu hasil nilai dari fekal coliformnya. J. Hanya fekal coliform. G hanya untuk fecal coliform di 5 titik pemantauan selama 4 tahun, di mana itu kan terlihat rata-rata itu tingginya itu yang berwarna merah, artinya itu pada musim kemarau. Itu seperti itu, Bapak. Oke, baik. Ya, jadi ya saya kira ini sudah bagus ya. Cuman saya tadi pikiran saya ini hanya
Hilang suaranya. Bapak, ngapunten, suaranya hilang. Halo Pak Bambang. Aduh. Halo, Nggih, Bapak. Ya, nggih. Sempat Oh, hilang sudah suaranya. terdengar. Ye, Nggih. sudah terdengar ya, Mas? Sampun, Bapak. Ye. Baik, ye. Saya kira tadi ini hanya dari vekal saja, ternyata 8 parameter ya. Oke. Mungkin nah ini status mutu air di Sungai Kupang itu kan sudah ada ya, berdasarkan Pergub itu ya. Ada ya, Mas? Nggih. Nggih. Sudah ada. Ye. Kemudian tapi kenapa daya tampung beban pencemarannya belum ada? Oke, Bapak. Jadi sebenarnya eh, penetapan penetapan apa namanya? Penetapan status mutu itu kan juga berdasarkan daya tampung juga sebenarnya. Nah, daya tampung itu kan sebenarnya harus di dalam pergubnya itu dievaluasi minimal 5 tahun sekali. Tapi hingga saat ini sepertinya belum ada evaluasi seperti itu ketika saya lakukan wawancara terhadap dinas terkait. Itu seperti itu. Jadi perhitungan daya tampung beban pencemaran pun itu hanya menjadi dokumen internal. Jadi tidak di legal formulkan dalam peraturan itu seperti itu. Nah, untuk alasannya seperti apa? Eh, itu menjadi off the record dari dinas lingkungan hidupnya Bapak. Jadi saya kurang mengetahui kenapa itu tidak dijadikan apa namanya dijadikan dalam bentuk sebuah kebijakan, tetapi yang seharusnya itu dilakukan 5 tahun sekali itu belum dilakukan seperti itu. Oke, berarti sebetulnya sudah ada ya, apa nilai daya tampung beban pencemaran itu sudah ada ya di Oke, DL. sudah ada di waktu pembuatan awal, tetapi kan dengan seiring bertambahnya waktu apa namanya daya tampung dan daya dukung lingkungan itu berkurang karena banyaknya aktivitas manusia. Nah, yang itu harusnya dievaluasi terus-menerus ternyata itu tidak dilakukan, Bapak. Jadi permasalahannya kenapa itu menjadi faktor penghambatnya karena sebenarnya daya tampung itu sangat mempengaruhi bagaimana apa namanya pencemar itu bisa terdegradasi di air seperti itu. Ya, ya daya tampung beban pencemaran ini kan fungsinya untuk melihat ya baku mutu baku mutu di sumber airnya atau di sungainya itu masih bisa menerima beban pencemar baik dari domestik atau mungkin dari industri, terutama biasanya industri. Nah, itu kan kalau ada itu artinya kalau sekarang industri yang ada itu berapa di sana, apakah itu sudah masih bisa menerima beban pencemar atau sudah melebihi. Nah, kalau sudah melebihi berarti baku mutu dari sumber air atau sungai itu sudah terlewati kan ya. Nah, kemudian kalau ada tambahan mau mendirikan industri lagi kan, apakah masih bisa begitu? Sehingga ini nanti kan perlu dikoreksi ya untuk apa baku mutu yang diterapkan itu. Sehingga kalau kelebihan ya mungkin nanti apa Pemkab Batang merevisi baku mutu yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup direvisi oleh pemerintah kabupaten atau DLH kabupaten mengusulkan untuk merubah atau memperbaiki baku mutu dari yang sudah ada sesuai dengan status mutu air itu.
Ya. Iya. Nah, kemudian dengan kondisi masing-masing status mutu air dari sungai ini, apakah DLH memiliki kebijakan atau program untuk membuat status mutu sasaran, ada atau tidak? Eh, Tidak ada Bapak. Kenapa saya jawab tidak ada? Dari hasil wawancara itu memang tidak dilakukan karena grand design-nya itu memang tidak ada. Jadi DLHK itu tidak punya grand design bagaimana mengelola kualitas air berfokus pada misalnya hanya sungai ini saja yang kita buat lalu grand design-nya seperti apa. Nah, itu belum ada. Itu seperti itu Bapak. Iya. Ya kan mestinya punya ya. Artinya kan misalnya yang titik pantau 2 itu statusnya kelas berapa itu? Statusnya kelas 2 Bapak. Kelas 2. Nah, kan kalau punya program status mutu sasaran kan titik pantau 2 itu 5 tahun ke depan dibuat kalau bisa untuk menjadi kelas 1 begitu kan. Sehingga itu artinya harus ada program perbaikan kualitas air ya, misalnya kayak program Prokasih itu ya. Nah, seperti itu kan, sehingga ini yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas air yang ada di Sungai Kupang ini dari hulu sampai hilir itu ya. Sehingga karena apa? Karena ada programnya. Jadi programnya ya tadi kalau menurut Mas Arief, SWOT-nya itu macam-macam itu bisa dimasukkan di dalam program Prokasih itu untuk mencapai mutu air sasaran. Yang titik pantau 2, kelasnya kelas 2, 5 tahun ke depan harus kelas 1 itu. Nah, itu kan berarti ada upaya perbaikan ya. Upaya perbaikan. Yang status mutunya 3, 5 tahun ke depan dibuat status mutu ke-2. Sehingga nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan itu kualitas air di tiap-tiap titik pantau itu akan menjadi lebih baik gitu. Nah, itu kalau ada program tadi mencapai mutu air sasaran itu. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya. Karena saya kira ini sudah menurut saya sudah bagus ya. Tapi ada mungkin hal yang perlu sedikit klarifikasi ya dari sudut saya ini. Nah, Anda di dalam SWOT itu mengatakan bahwa ada kekuatan ya, bahwa kondisi perairan hulu itu baik, sehingga itu bisa menjadi kelebihan untuk pelaksanaan perbaikan kualitas air dari Sungai Kupang itu secara keseluruhan. Ini maksudnya bagaimana? Artinya kalau hulu saja itu sudah bagus, terus yang lain itu kok bisa menjadi perbaikan itu seperti apa, Mas? Iya, Bapak. Ini terkait dengan proses saraf purifikasi tadi, Bapak. Jadi bagaimana misalnya kondisi hulu yang baik itu mampu mendongkrak proses terjadinya dekomposisi pencemar di bagian hilir yang masih kurang. Misalkan di bagian hulu tadi itu sudah rusak, tercemaringan dan lain sebagainya, maka otomatis kondisi di bagian hilir pasti semakin buruk. Misalnya bisa dilihat Bapak, kondisi di titik pantau 2 dan 3 itu cemaringan. Nah, kan semakin hilir itu karena semakin banyak aktivitasnya itu, maka akan semakin tercemar. Jadi kenapa misalnya kondisi hulu yang baik itu berpengaruh, yaitu tadi, seperti itu. Oke, baik. Saya kira begitu Pak Fuad dari saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang. Nggih. Nggih.
Kita lanjut ke penguji ketiga, yaitu Bapak Ferry Hermawan, PhD. Apakah bisa dimonitor Pak Ferry? Pak Buat. Ya, silakan, monggo Pak Ferry. Oke, mohon maaf, saya on off ya. Kemarin saya punya satu pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk dijawab di ujian. Pertanyaan itu adalah hal yang baru atau kontribusi apa yang dihasilkan dari riset ini dan siapa yang paling berkepentingan terhadap hasil riset ini. Kemudian bagaimana strateginya? Itu saja. Silakan jawab. Matur nuwun Pak Ferry. Sebenarnya kalau yang paling berkepentingan itu yang pasti adalah pemerintah dan masyarakat, karena kan sebenarnya tujuan pengelolaan DAS itu bagaimana terjadinya keserasian antara manusia gitu kan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, bagaimana manusia memanfaatkan itu untuk kebutuhan ekonominya. Nah, fungsi kenapa pemerintah itu yang paling berkepentingan, karena kan fungsi dari pemerintah itu untuk menjamin kesejahteraan dari masyarakatnya, itu seperti itu. Nah, lalu kenapa itu masyarakat harus apa namanya, harus menjaga Sungai Kupang ya, karena ketika misalnya nanti sungai itu rusak, misalkan ketika yang seperti yang sebelumnya Bapak sampaikan, misalnya ketika banjir terjadi pencemaran di sungai, nanti pencemarannya sampai kemana-mana, itu seperti itu. Nah, apa yang baru dari penelitian ini? Ya ini Pak, karena kan biasanya ketika kita melakukan penelitian untuk kualitas air itu hanya berfokus pada indeks pencemaran maupun indeks kualitas air. Lalu daya tampung beban pencemaran. Nah, tanpa kita tahu sebenarnya yang bermasalah itu sebenarnya di mana. Jadi ketika saya menulis penelitian ini, saya menambahkan indeks tentang pencemaran organik dan indeks biodegradabilitas untuk melihat sejauh mana tingkat pencemaran organik yang dikatakan tinggi. Sebelum-sebelumnya itu sering dikatakan tinggi pencemaran organiknya seperti itu. Lalu setelah dikatakan ketemu bahwasanya oh benar ternyata levelnya pada tingkat yang tinggi, bahkan sangat tinggi gitu di bagian hilir gitu kan, seperti itu. Nah, setelah diketahui ternyata di Sungai Kupang itu dominasinya itu adalah limbah dari pertanian maupun industri, karena banyak penggunaan senyawa kimia di sana, seperti itu. Lalu ada anomali, ternyata ada nilai yang biodegradable di bagian hilir Sungai Kupang. Lah itu dan itu matching dengan temuan dari perhitungan indeks pencemaran organiknya tadi, yang mana tinggi, bahkan sangat tinggi di lokasi tersebut. Artinya ketika itu pencemarannya terjadi akibat aktivitas dari domestik. Itu seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih ya, dan selamat, papernya sudah publish 2 ya. Ini perlu saya sampaikan kepada Prof. Purwono dan Pak Bambang serta Pak Fuad bahwa Arif ini sudah kemarin barusan papernya publish 2 sekaligus ya, terindeks Scopus Conference International. Selamat untuk Arif ya atas kerja kerasnya. Terima kasih Bapak. Sukses. Saya kembalikan ke Pak Fuad atau Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Ferry atas pujiannya ya. Terakhir dari saya Mas Arief, ini kalau dari sisi naskah saya kira sudah cukup bagus ya. Saya ada pertanyaan ini, tindak lanjut dari naskah Anda ini mungkin ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, tolong Mas Arief jelaskan temuan apa
dari tesis Anda yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Ini kan sesuatu yang baru ya. Nah, ini saya melanjutkan dari Pak Ferry tadi. Temuan tesis Anda yang bisa yang signifikan terhadap nanti pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya mungkin ya tentang ekosistem akuatik yang freshwater ya, air tawar. Oke, jadi gini Pak, sebenarnya yang temuan yang saya bukan jadi ternyata kaitan antara pH, terus nilai indeks kualitas air, kemudian nilai indeks kualitas indeks keanekaragaman hayati itu saling terkait gitu nilainya. Kalau misalnya kita bicara tentang self verifikasi tadi Bapak, self verifikasi itu kan ditunjukkan dengan semakin ke hilir nilainya itu semakin rendah karena terjadinya degradasi bahan organik, bahan-bahan pencemar seperti itu. Nah, degradasi itu kan self verifikasi itu ditunjukkan dengan indeks keanekaragaman hayati juga kan yang menunjukkan dia kemampuan untuk pulihnya seperti itu. Jadi sebenarnya self verifikasi dan pH tadi itu saling terkait satu sama lain. Nah, kalau misalkan tadi dilihat dari misalnya nilai pH-nya meskipun dia turun gitu, tapi ternyata ada kenaikan juga gitu loh Pak. Nah, kenapa terkait dengan IKA? Nah, terkait dengan IKA-nya itu tadi, IKA-nya itu kan ternyata kategorinya kebanyakan dari kategori kurang gitu Pak. Nah, kategori kurang itu menggambarkan bahwasanya proses terjadinya self verifikasi di Kue Kupang itu terganggu gitu loh Pak. Makanya benar bahwasanya IKA, indeks keanekaragaman hayati dan nilai pH tadi itu sebenarnya tiga nilai itu saling terkait satu sama lain. Itu seperti itu menurut saya. Temuan yang paling signifikan menurut saya itu seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita berbicara pada level alam ya, ekosistem, itu faktor-faktor itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ya. Jadi kompleksitasnya di ekosistem itu ya memang itu tidak bisa dipisahkan, misalnya kita mengukur pH, temperatur, DO, tidak bisa berdiri sendiri. Itu satu kesatuan yang memang berpengaruh terhadap tadi self purifikasi tadi. Ya faktor lain yang berpengaruh terhadap purifikasi adalah debit air ya. Jadi pada kondisi di mana debit air tinggi, itu kemampuan purifikasi juga tinggi. Nah, saat debitnya kecil juga nanti akan menjadi kecil. Atau istilahnya daya tampung, daya dukungnya sudah terlampaui sehingga menjadi rusak. Nah, yang berikutnya Mas Arief ini, Anda selama penelitian, jelaskan apa hambatan yang Anda temui di dalam penelitian ini. Yang pertama itu hasil pengujiannya Pak. Hasil pengujian. Oke. Karena hasil pengujian itu berarti pengujian di lab toh? Oke. Nah, berarti samplingnya benar apa enggak dulu? Kalau untuk samplingnya insya Allah benar gitu kan. Tapi untuk di laboratoriumnya itu saya kurang tahu seperti apa karena saya tidak melihat prosesnya. Nah, untuk itu hambatannya itu pada saya harus mengambil data 2 kali untuk pengujian laboratorium untuk planktonnya itu seperti itu. Jadi yang seharusnya saya bisa lakukan di bulan Juli, saya harus mengambil ulang pada bulan September. Makanya agak sedikit terhambat waktunya untuk menulis tesis ini seperti itu Bapak. Itu saja ya berarti ya. Misalnya data-data sosial, ada enggak hambatannya? Itu kan data abiotik kan, yang notabene sebenarnya sesuatu yang mudah dikontrol kalau menurut saya, abiotik itu. Untuk data-data sosial itu karena sering mondar-mandir di daerah sana, insya Allah untuk data sosial itu tidak ada kesulitan Bapak. Jadi kesulitannya itu lebih ke arah itu tadi waktu yang terhambat karena pengujian laboratorium juga itu seperti itu. Dari saya cukup Pak Sarif. Mungkin ada tambahan dari Pak Pur? Ampun, Pak Bambang?
Oke. Cukup, cukup. Cukup. Baik, kita sudah menyelesaikan sesi kedua dari ujian ini ya. Silakan untuk Mas Arief bisa meninggalkan ruang sebentar. Tolong tuh recordingnya bisa dimatikan, Pak.